Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Kembali lagi ke channel YouTube kita TDPLK Fun. Jadi pada video kali ini kita akan membahas masalah yang berhubungan dengan api. Apa itu? Mari perhatikan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Memahami segitiga api, memahami klasifikasi kebakaran, memahami jenis dan tipe alat pemadam api, memahami APAR dan bagian-bagiannya. Kebakaran. Apa itu kebakaran? Jadi, kebakaran itu adalah api yang tak terkendalikan. Apa saja akibat dari kebakaran itu? Kebakaran dapat menyebabkan kerugian harta benda, dapat mengakibatkan korban jiwa atau cacat, dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan usaha, serta ekonomi sosial. Masuk ke tujuan pembelajaran 1, yaitu segitiga api, atau yang biasa disebut dengan fire triangle. Mengapa dikatakan fire triangle? Sebab segitiga mempunyai 3 sisi yang menggambarkan bahwa api atau kebakaran dalam proses terjadinya membutuhkan 3 elemen atau 3 unsur, yaitu udara, panas, dan bahan bakar. Berdasarkan konsep segitiga api, maka prinsip pemadaman api atau kebakaran adalah menghilangkan 1 atau 2 dari ketiga unsur atau elemen yang membuat terjadinya kebakaran dengan cara pengisolasian, penguraian, serta pendinginan. Yang pertama yaitu isolasi O2. Di mana isolasi O2 adalah sistem pemadaman dengan cara mengurangi kadar oksigen pada lokasi sekitar benda-benda yang terbakar. Sebagai contohnya pada lilin, di mana lilin tersebut ditutupi dengan gelas. Ketika lilin tersebut ditutupi dengan gelas, maka kadar oksigen di sekitar lilin tersebut akan berkurang sehingga lilin tersebut akan padam. Yang kedua yaitu penguraian, di mana penguraian adalah sistem pemadaman api dengan cara memisahkan atau menjauhkan benda-benda yang dapat terbakar. Contohnya pada lilin, ketika lilin masih panjang atau masih utuh, maka lilin tersebut cukup kita potong bagian bawahnya sehingga lilin tersebut akan menyusut. Yang ketiga adalah pendinginan, di mana pendinginan adalah sistem pemadaman dengan cara menurunkan panas. Contohnya pada lilin, cukup kita dinginkan dengan air, cukup kita menyiram dengan air, kemudian lilin tersebut akan mati. Masuk ke materi yang kedua, yaitu api dan kelas kebakaran, di mana api menurut kelasnya berdasarkan National Fire Protection Association membagi api menjadi 4 kelas. Yang pertama kelas A, yaitu kebakaran pada benda padat selain logam. Kelas B, kebakaran pada benda cair dan gas. Kelas C, kebakaran pada benda yang mengandung listrik atau menghasilkan listrik. Kelas D, kebakaran pada benda logam yang mudah terbakar. Sedangkan api menurut kelasnya berdasarkan Loss Preventive Committee terbagi menjadi 5, yaitu pada kelas A, kebakaran pada benda padat selain logam. Kelas B, kebakaran pada bahan cair. Kelas C, kebakaran pada bahan gas. Kelas D, kebakaran pada logam. Dan kelas E, kebakaran pada bahan yang mengandung listrik. Selanjutnya, masuk ke materi yang ketiga, yaitu memilih alat pemadam api. Apa? Alat pemadam api terbagi menjadi 2, manual dan otomatis, di mana manual terbagi menjadi 4, yaitu APAR, mobile unit, fire truck, dan fire pump. Sedangkan yang otomatis terbagi menjadi 2, yaitu sistem pipa dan sistem non-pipa. APAR terbagi menjadi 3 sistem, yaitu Ketrich, storage pressure, and turnover two-way chemical. Mobile unit terbagi menjadi 2, yaitu sistem Ketrich dan sistem stored pressure. Pada sistem pipa ada 3 contohnya, yaitu hidran, sprinkler, dan fixed system. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang APAR atau alat pemadam api ringan. Apa itu APAR? APAR adalah
Alat pemadam api berbentuk tabung yang mudah dioperasikan oleh satu orang dan mudah dijinjing. APAR ditujukan untuk memadamkan api kecil pada awal mula terjadinya api. Berat APAR berkisar 1-16 kilo. Alat pemadam yang lebih besar dari APAR disebut dengan mobile unit atau kereta dorong. Jenis media atau APAR ada 5. Yang pertama itu air, yang kedua adalah busa, di mana busa adalah dispersi gas dalam cairan yang dapat mengisolasi oksigen. Yang ketiga yaitu CO2, di mana CO2 juga dapat mengisolasi oksigen, tetapi kelemahan dari CO2 apabila api sudah padam dapat menyala kembali. Yang keempat yaitu bubuk kimia, di mana bubuk kimia ini adalah bubuk halus campuran bahan-bahan kimia yang dapat mengisolasi, mendinginkan, serta mengurai bahan yang terbakar. Yang kelima yaitu halon, di mana halon ini dapat mengisolasi oksigen dan mengurai bahan yang terbakar, tetapi kelemahan dari halon ini dapat merusak ozon. Selanjutnya yaitu hubungan kelas kebakaran dengan media APAR, di mana media air hanya dapat memadamkan kelas A, sedangkan media busa dapat memadamkan kelas A dan B. Media CO2 dapat memadamkan kelas B, C, dan D, tetapi tidak dapat memadamkan kelas A. Media bubuk kering dapat memadamkan semua kelas kebakaran sehingga banyak dijumpai di lingkungan sekitar. Tetapi untuk halon, walaupun dapat memadamkan semua jenis kelas kebakaran, halon tidak digunakan secara umum karena dapat merusak lingkungan atau ozon. Selanjutnya yaitu alat-alat bantu pemadaman api pada saat kebakaran dapat digunakan pasir yang dalam keadaan basah, karung dalam keadaan basah, serta dengan selimut api. Masuk ke materi selanjutnya yaitu APAR dan bagian-bagiannya. Mari kita kenal APAR. APAR mempunyai 10 bagian yaitu tuas, handle, indikator tekanan, selang, penjepit selang, corong, label, tabung, safety pin, serta hanger. Ini merupakan contoh APAR, di mana APAR ini terdiri dari 10 bagian. Yang pertama yaitu indikator tekanan. Indikator tekanan ini berfungsi untuk mengetahui tekanan dalam APAR. Yang kedua yaitu tabung yang berwarna merah ini mempunyai fungsi untuk menampung isi APAR. Yang ketiga yaitu label, di mana label ini berfungsi sebagai media informasi pada APAR. Selanjutnya yaitu tuas dan handle, di mana tuas berada bagian atas dan handle berada di bagian bawah. Tuas berfungsi untuk mengeluarkan isi APAR dengan cara ditekan, sedangkan handle berfungsi sebagai pegangan untuk mengangkat APAR. Selanjutnya yaitu selang, di mana selang ini berfungsi untuk menyalurkan isi APAR keluar dari tabung. Selanjutnya yaitu corong, di mana corong ini berfungsi untuk mengarahkan isi APAR keluar ke sumber api. Selanjutnya adalah penjepit selang, di mana penjepit selang ini untuk menjepit selang agar tidak terhambur dan kelihatan rapi. Selanjutnya yaitu safety pin dan hanger, di mana safety pin berada pada bagian atas, yaitu sebagai pin pengunci agar tuas tidak tertekan. Sedangkan yang selanjutnya yaitu hanger, di mana hanger ini berfungsi untuk menggantung APAR. APAR mempunyai 3 sistem. Yang pertama itu sistem turnover, di mana bahan pemadamannya terdiri dari 2 bahan kimia cair yang bercampur akan menghasilkan gas CO2 sebagai gas penekan yang akan mendorong busa sebagai hasil reaksi. Yang kedua yaitu sistem Catterick, di mana bahan pemadamannya terpisah dengan gas penekan, sedangkan gas penekannya adalah CO2. Yang ketiga yaitu sistem valve atau storage pressure, di mana sistem ini gas penekannya dikenampakkan ke dalam tabung berisi bahan pemadam. Jadi sistem ini digunakan pada lab TDPLK. Selanjutnya yaitu penempatan APAR yang tepat guna. APAR ini kita simpan di daerah yang mudah terlihat, mudah terjangkau, tersebar alias tidak terkumpul, tidak terkunci, dan sesuai situasi dan kondisi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.